Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ilallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak Pengayom Daerah 1, yaitu Bapak Kading beserta keluarganya. Kepada yang terhormat Bapak Pengayom Wilayah beserta pendampingnya. Dan yang terhormat pada Pengayom Wilayah selaku provinsi. Pada saudaraku para firman yang hadir saat ini, pada saudara-saudaraku semua, Nul Karim Turjaun Ikhwan yang saat ini hadir. Untuk itu perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku semuanya, kita sebagai binaan Rasi, saya sampaikan kita tetap menjaga keimanan kita, syariat kita di lingkungan, terutama jangan merubah keadaan yang misalnya sholatnya aktif, juga kita harus sholat aktif karena kita hidup di masyarakat. Jadi kita harus berpegang teguh, berpendirian. Walaupun kita sudah mengenal sejauh itu Rasi, yaitu masyarakat spiritual Indonesia ini. Karena apa? Saya juga mengalami proses dalam kehidupan itu, saya juga mengalami proses. Nggak jauh dari saudara-saudaraku semuanya. Kalau proses ini kita diam saja, diam diri aja, tidak mau tahu maunya Allah, maka proses itu terasa berat. Kalau mau tahu maunya Allah itu, kita semakin dekat, semakin takwa. Kita jalani perintah-perintah Allah itu dengan senang hati, dengan ikhlas, maka diri kita itu akan merasa ringan beban hidup kita, merasa ringan. Walaupun itu proses, seakan-akan tidak ada proses. Jadi sesuai dengan doa kita, ringankan beban hidup kita, ringankan beban hidup kita. Kita berdoa sama Allah itu. Setiap saat kita selesai tertib, selesai sholat, tengah malam, kita selalu munajat pada Allah, selalu fakiru ilallah, selalu mengenal Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jangan sampai kita lupa sama Allah. Karena apa? Kalau kita lupa sama Allah, diri kita akan dikuasai selain Allah. Jadi kita harus, sebelum mengenal Allah, diri kita harus mengenal dulu diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini? Kalau sudah mengenal diri kita, akan mudah tanya sama Allah, konsultasi sama Allah dengan mudah kita. Kalau kita dengan diri kita saja tidak kenal, apalagi kita sama Allah. Maka di sini diwajibkan untuk silaturahim, diwajibkan untuk diri kita itu diwajibkan. Karena apa? Semakin kita melangkah, semakin diri kita mengenal siapa sebenarnya diri kita itu. Makanya kita itu harus semangat terus, berjuang terus. Karena di diri kita semuanya akan dipercaya oleh Allah itu, sangat dipercaya oleh Allah. Dengan kita dipercaya oleh Allah, maka kita didatangkan umat-umat yang masih dalam kegelapan mata hatinya itu minta tolong pada kita yang sudah mengenal Allah. Kita patuhi sesepuh kita,
kita patuhi pengayom, kita patuh setia bakti. Jangan cuma patuh tok, setia bakti. Maka diri kita itu akan mengalami perubahan-perubahan. Saya yakin itu. Karena saya juga ngalami, saya ucapkan ini ngalami. Kita bawa dengan senang. Hidup itu tenang akhirnya. Dengan tenang, senang, Allah juga begitu. Kebahagiaan ini kita raih, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Lillahi ta'ala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudaraku semua tetap semangat dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Lillahi ta'ala, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini semua belajar melalui alam rasi. Di sini intinya adalah suatu alam perubahan. Dari kita yang sebelum mendapatkan suatu doa, ada suatu permasalahan, terus datang di sini, di alam rasi ini, kita dikasihkan suatu doa. Disitulah ada suatu perubahan pada pribadi kita masing-masing. Di alam rasi ini tidak menjanjikan kita menjadi kaya, sakti, ataupun hebat atau yang gimana. Itu semua tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu permasalahan, ya insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus manut sama sesepuh kita. Manut bukan pada orang, manut sama aran-arannya, wawasan-wawasannya. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di alam rasi ini juga ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Pengayom Wilayah 1 Bapak Muhammad Ahmad. Di sini ada 6 sistem. Kita upayakan untuk bisa menjalankan silaturahmi sampai sosialisasi. Dengan kita mengupayakan, insya Allah Allah akan memudahkan pribadi kita masing-masing. Permasalahan kita semua sedikit demi sedikit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal pribadi kita masing-masing dalam menjalankan di alam rasi ini. Ya, sesepuh kita mengarahkan, ya, kita mengamini yang gimana? Ya, mengamini, kita upayakan untuk bisa hadir, untuk bisa menjalankan dengan keikhlasan hati kita, kesadaran pribadi kita. Ya, dengan adanya aturan-aturan, ya kita upayakan untuk bisa menjalankan. Ya, dengan kita bisa menjalankan, ya perubahan-perubahan pada pribadi kita akan muncul di situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, untuk penyampaian ya tadi sudah banyak yang disampaikan. Cuma kita ini sebagai binaan ya untuk menyemangati saudara batin yang sekarang ini banyak masalah juga yang masih belum bisa jalur. Ya, untuk itu kita sebagai
saudara batin tetap menyemangati, karena apa, kita ini kalau sudah nggak jalur bukan masalahnya selesai, masalahnya makin bertambah. Ya kemarin juga waktu pertemuan di pos Gelam ya tadi malam, sudah lama nggak menjalur. Ya awalnya memangnya ada masalah, ya sering diingatkan tetap semangat untuk menjalur. Akhirnya punya masalah kembali lagi. Ya dari situ kita bisa introspeksi ya untuk menyemangati semuanya. Ya di sini hanya didikan ya dari pos Gelam juga. Ya untuk saudara batin dari semuanya untuk bisa ya, terkadang kita ini punya masalah, takut apa ya untuk konsultasi sama sesepuhnya. Ya di pos Gelam terbuka lebar, siapa saja yang bisa atau yang punya masalah, kalau nggak berani ke sesepuhnya, ke lain nggak apa-apa, boleh. Ya tadi sudah disampaikan ya apa ya bukannya menyelesaikan masalah juga, tapi untuk sekedar apa ya sharing untuk menambah wawasan. Ya sekarang ini di kefirmanan juga telah diperjalankan ya untuk selalu bisa melangkah ke pengayom, ya bukan apa ya, bukan formal, tapi sekedar memangnya untuk sharing. Ini juga sudah berjalan satu kali, atau kedepannya bisa berkelanjutan. Masalah ini juga butuh kita ini sebagai binaan untuk bisa apa ya, kadang kita punya masalah atau ingin punya wawasan yang lebih, itu bisa terwujud atau bisa enak nanti menghadapi masalah yang di luar. Masalahnya di sekarang ini juga banyak, selain dirasi, banyak yang konsultasi ke kita sebagai binaan juga. Terkadang kalau kita nggak bisa apa ya, bisa ngasih wawasan, terkadang kita juga dipertanyakan juga, ikut ngaji apa, kita ini diberi wawasan atau untuk orang yang membutuhkan, kita ini nggak bisa apa-apa juga. Terkadang dari situ, terkadang juga kita sebagai binaan juga, sebagai orang di rasi ini, terkadang keluarga yang nggak ikut juga terkadang apa ya, ingin tahu juga apa yang dikerjakan di rasi sebenarnya. Ya dari situ, kadang dari situ ya saya sendiri sama istri juga meskipun nggak jalur ya benar dituntun doa, cuma dari sini waktu pertemuan pasti pulang pasti ditanyain juga apa hasilnya, apa yang didapatkan di rasi. Ya dari situ kita ini butuh wawasan dari pengayom yang lain-lainnya. Ya tetap semangat saudara batin, untuk yang belum jalur atau yang masih ada kesibukan, mohon dihubungi. Masalahnya dia terkadang ya sungkan untuk kembali lagi. Kalau kita ajak lagi kan ada apa ya, ada etikat baik kita ini, ada perhatian juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka acara halal bihalal yang setiap tahunnya diadakan di pos PD1 ini. Semoga senantiasa menambah keakraban untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan kita semua, yang memberikan jalan terang benderang. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Untuk dari saya mungkin sekilas menceritakan pengalaman apa yang saya alami
berawal dari saya masuk rasi ini sebelumnya adalah untuk menyembuhkan keluarga pada awalnya. Keluarga saya sedang sakit, sudah berupaya secara medis, belum bisa sembuh. Kemudian ada referensi saudara sehingga diarahkan kepada Bapak Pengayom. Alhamdulillah ada kesembuhan, dimudahkan oleh Allah. Kemudian setelah itu timbullah rasa resah dan gelisah saya alami, luar biasa, permasalahan demi permasalahan yang menumpuk. Sehingga saya berupaya berdoa kepada Allah, kira-kira apa yang harus saya tempuh ya. Teringat kepada Bapak Pengayom daerah saat itu menawarkan untuk mengikuti bimbingan di alam rasi ini, sehingga terketuklah hati saya untuk mengikutinya. Semua benar-benar dari diri hati saya pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah pada awalnya saya dituntut doa ini sangat luar biasa sekali. Di permasalahan yang saya pikirkan ini serasa hilang dengan seketika pada saat itu, terasa ringan sekali. Kemudian akhirnya saya berpikir untuk melanjutkan atau mengikuti di pembinaan rasi ini dengan segala aturan atau sistem yang ada di sini, 6 sistem yang ada di sini. Saya berusaha menjalankan meskipun pada saat itu lika-likunya sangat luar biasa juga ya. Alhamdulillah ada perubahan akhlak dan perilaku dari sebelumnya menjadi lebih baik dari saat ini, luar biasa. Kemudian terbenaklah kepada diri saya, kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan. Saya berupaya untuk merawat, berusaha kepada Allah, berdoa semoga senantiasa Allah memberikan yang terbaik kepada saya. Mudah-mudahan semua binaan yang ada di rasi ini senantiasa diridhoi dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada yang salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.